Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan sebenarnya ini gue udah tag voice, tapi gue tag voice ulang. Karena gue denger suara gue kok jelek, waduh, sumbing. Jadi terpaksa gue tag voice ulang lah. Karena kemarin waktu gue tag voice itu lagi panas cuacanya kayaknya. Jadi suara gue aneh, menurut gue sendiri aneh. Jadi gue tag ulang. Yaudah yuk kita gaskan dulu dah Shenlang. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari Pak sebelumnya. Saat ini Shenlang dia pun bersama dengan Nona Yao, tapi dia saat ini juga cukup bingung dengan kondisi yang diterima oleh Nona Yao. Kalau di sini Shenlang sebelumnya dia berpikir kalau sepertinya Nona Yao dia keracunan garam, tapi dia tidak menemukan garamnya, garam yang mana, dan itu membuat Shenlang dia meminta kepada seorang penjaga untuk segera memanggil koki yang memasak untuk Nona Yao. Dan ketika koki itu datang, ternyata di sini gadis ini adalah koki baru, koki pengganti yang baru saja bekerja selama 3 hari, dan tentunya bukanlah gadis ini pelakunya. Dan itu membuat Nona Yao dia pun meminta kepada penjaganya untuk mencari di mana koki dia yang sebelumnya. Dan benar saja, kini 1 jam kemudian para penjaga mereka pun datang kembali dan melaporkan kepada Nona Yao kalau ternyata orang yang mereka cari udah nggak ada. Ketika para penjaga datang ke rumah dari si koki itu udah nggak ada, bahkan rumahnya juga udah hancur hilang. Dan itu membuat mereka semua sungguh sangat kesal tentunya. Namun di sini para penjaga mereka juga berpikir kalau sepertinya ada dalang di balik ini semua, dan para penjaga mereka pun berpikir kalau sepertinya dalang ini semua adalah saudara dari Nona Yao itu sendiri, yaitu si bajak laut Xiao O. Dan itu tentunya membuat mereka pun meminta kepada Nona Yao untuk segera melapor ini semua kepada pimpinan kota dan juga bapaknya untuk menuntut sebuah keadilan. Namun uniknya di sini untuk Nona Yao sendiri ternyata dia pun enggan untuk dapat melakukannya ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau dalang di balik ini semua ternyata adalah saudaranya sendiri. Dan tentunya hal itu membuat para penjaga mereka tidak terima. Tapi ketika pimpinan mereka mengatakan cukup dan sudah cukup, membuat para penjaga nggak punya pilihan lain. Di sini Nona Yao dia juga meminta kepada para penjaga dan juga asisten pribadinya untuk pergi keluar dan hanya meninggalkan Shenlang dan juga Nona Shu saja. Dan tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Yao membuat gadis LP ini, ya namanya LP, dia pun sungguh sangat kesal. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apapun hingga membuat dirinya pun meninggalkan ruangan itu dan hanya meninggalkan Shenlang dan juga Nona Shu. Dan setelah mereka semua pergi di sini, Nona Shu dia pun bertanya kepada Nona Yao, kenapa Nona Yao dia melepaskan saudaranya yang telah bersikap jahat. Tapi lagi-lagi Nona Yao dia pun meminta kepada semuanya untuk diam dan sudah biarkan saja ucap dari Nona Yao. Namun di sini untuk Nona Yao dia juga mengatakan kalau sejatinya dia nggak masalah jika dia harus pergi untuk selama-lamanya, tapi dia masih memiliki satu permintaan terakhir, yaitu dia nggak bisa melewatkannya juga, yang membuat Shenlang dia pun bertanya apa? Permintaan apa? Dan untuk Nona Yao dia pun mengatakan kalau saat ini kondisinya juga nggak baik-baik saja. Maka dari itulah dia membutuhkan bantuan dari dokter ini, di mana dia juga mengatakan kalau saat ini dia menggunakan energi internalnya untuk dapat menekan tensi yang dia miliki. Dan ketika dia juga membuka matanya, dia pun merasa kalau dia ini pusing dan juga kelayangan. Bahkan ketika dia ingin berdiri aja susah, dan dia juga merasakan mual di dalam perutnya. Dan itu membuatnya pun bertanya kepada dokter ini alias Shenlang, apakah ada sebuah cara untuk dapat membantu dirinya merasa sedikit lebih nyaman. Selama aku bisa berdiri maka aku bisa bertanding, ucap dari Nona ini, yang membuat Shenlang dia pun bingung. Lah elah, kondisi kayak gini maksa ingin bertanding. Ingin bertanding lawan siapa? Pikir dari Shenlang. Dan ketika Nona Shu dia pun bertanya tentang itu juga, membuat Nona Yao dia pun mengatakan kalau sejatinya dia ingin bertanding melawan Zhu Hongxue yang merupakan sosok jenius terbaik, yang membuat Shenlang nggak menyangka kalau ternyata yang akan dia lawan ternyata adalah jenius generasi terbaik. Oh, jadi Zhu Hongxue pula bah, pikir dari Shenlang. Dan untuk Nona Yao tiba-tiba saja dia tersenyum, dan dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah pertandingan terakhir yang dia miliki, dan dia nggak peduli hasilnya apapun itu, baik menang ataupun kalah dia nggak peduli. Dan dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah pertandingan untuk menguji siapa yang terbaik di antara mereka berdua, mengingat master mereka adalah rival. Jadi ini adalah sebuah bentuk
bentuk apa ya? Lebih kayak bentuk membuktikan diri lah. Master siapa dan juga muridnya yang mana yang jauh lebih kuat dibandingkan masing-masing dari mereka. Dan untuk Xilang, dia pun gak menyangka dalam kondisi yang kayak gini aja masih aja kepikiran hal gila seperti itu. Pikir dari Xianlang. Namun untuk Nona Yue, Yao, waduh. Dia pun meminta kepada Xilang untuk dapat membantu dirinya mengatasi penyakitnya ini, dan jika dia bisa melakukan maka tolong segera lakukan, dan jika tidak nggak apa-apa juga, dan setidaknya kau telah membantu diriku dan ambillah uang dan segeralah pergi, ucap dari Nona Yao. Tapi untuk Xilang, dia juga tahu kondisi yang diterima oleh Nona Yao sungguh sangat berbahaya dan juga mengerikan tentunya, dan jika saja dipaksa maka Nona Yao benar-benar bakal dan dia juga bakal tidak mungkin dapat bertahan lama, ucap dari Xilang. Tapi di sini Xilang dia juga tahu kalau dia dapat membantu gadis ini walaupun resikonya juga cukup besar. Di mana Xilang dia pun juga meminta kepada Nona Xiu untuk segera menyalakan dupa agar dia dapat sedikit relaksasi ketika dia melakukan tindakan operasi. Dan untuk Nona Xiu, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di sisi lainnya di mansion sebelah, ternyata saat ini ada yang sedang enak-enak. Dan ternyata yang melakukannya adalah si gadis LP, di mana dia melakukannya bersama dengan si bajak laut saudara dari Nona Yao. Dan di sini untuk si bajak laut, dia pun juga bertanya apakah gadis hijau ini dia telah menjalankan tugas yang telah dia berikan, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini, yang membuat si bajak laut dia pun sungguh sangat senang karena ternyata dia juga telah menyiapkan sebuah dupa untuk dapat dinyalakan, selalu dinyalakan di kamar dari Nona Yao. Dan dupa yang telah dia berikan itu bukanlah dupa biasa karena di dalamnya mengandung efek perangsang untuk Nona Yao, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar membuatnya sungguh sangat senang. Sedangkan untuk gadis hijau, dia juga pun menuntut sebuah kompensasi atas tugas yang telah diberikan oleh si bajak laut ini, di mana dia mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang selir dari si bajak laut ini, yang membuat si bajak laut dia pun menyanggupinya walaupun terlihat di mukanya kalau dia agak sedikit enggan juga. Namun mendengar janji yang diucapkan oleh si bajak laut yang akan menjadikan dirinya sebagai selir, membuat gadis ini dia pun sungguh sangat senang. Dan kenapa gadis ini dia awalnya bisa bertemu dengan keluarga bajak laut ini? Karena memang dulu ternyata ketika gadis ini dia pergi berlayar bersama dengan keluarganya, dia dirompak ataupun disergap oleh kelompok bajak laut. Dan ketika gadis ini dia juga akan dicocol oleh para bajak laut, dia pun diselamatkan oleh seseorang, dan siapa lagi jika bukan kapal dari Nona Yao. Waduh, gue namanya kebalik-kebalik dah tuh. Ya, gadis itu dia pun diselamatkan oleh Nona Yao, dan Nona Yao tak apa pikir panjang, dia menyelamatkan gadis semalang ini. Dan tentunya diselamatkan oleh Nona Yao membuat gadis ini dia pun sungguh sangat senang, dan dia menganggap sebagai dewa pelindung dirinya, Nona Yao sebagai dewi pelindung miliknya. Dan itu membuat gadis ini dia ingin selalu bersama dengan Nona Yao. Bahkan dia juga ingin menjadi keluarga dari Nona Yao karena dia merasa kalau Nona Yao adalah dewa pelindung miliknya. Tapi tentunya untuk dapat terus bersama dengan gadis seperti Nona Yao yang sangat spektakuler, akan sangat sulit bagi gadis ini untuk dapat terus bersama dengan dewi pelindungnya, karena memang jauh dan juga jarak yang telah mereka lalui bersama membuat gadis ini dia pun yang gak bisa menggapai Nona Yao yang memang terlalu bersinar, membuat dirinya pun merasa kalau dia agak sedikit kesal juga. Lama-lama dia mendekati tapi gagal, dan itu membuatnya malah justru timbul rasa benci karena dia nggak bisa menggapai apa yang ia inginkan. Dan itu juga ditambah parah ketika dia tertangkap oleh si bajak laut saudara dari Nona Yue itu, si bajak laut yang tadi. Dia tertangkap dan dia juga dipaksa untuk kultivasi ganda. Namun gadis ini alih-alih dia marah, justru malah dia menikmati itu semua. Dan sejak saat itulah dia malah nagih, dan dia minta terus dicocol sama si bajak laut itu hingga detik ini. Dan untuk gadis ini dia pun sungguh sangat senang dengan itu semua. Namun ternyata ada juga sebuah kesalahpahaman di antara bajak laut ini dan juga si gadis ini, di mana gadis ini dia pun berpikir kalau si Koki yang mencoba untuk dapat menyakiti Nona Yao adalah utusan ataupun
suruhan dari si bajak laut ini yang mencoba untuk dapat meracuni Nona Yao, dan itu membuat si bajak laut ini dia pun bertanya tentang apa maksud dari ini semua, karena dia bukanlah dia yang melakukannya. Tapi untuk gadis ini dia pun mengatakan, oh sudahlah, jangan berkata dan jangan berpura-pura lah, ucap dari gadis ini yang membuat si bajak laut dia pun kesal dan dia melampiaskan amarahnya kepada si gadis ini karena bukan dialah yang mengutusnya. Dan di sini untuk gadis ini ketika dia diperlakukan kasar seperti ini justru malah dia senang dan dia menikmati itu semua dan dia malah meminta maaf, tapi dia tidak menyesal dan dia benar-benar kacau pokoknya. Kok kacau gitu lah, kacau lah gadis ini pokoknya, justru malah dia menikmati itu semua. Namun untuk bajak laut ini dia pun bertanya tentang apa maksud dari itu semua dan tolong ceritakan semuanya, ucap dari si bajak laut. Dan ketika dia pun mendapatkan sebuah kabar kalau koki mereka ternyata mencoba untuk dapat menyingkirkan Nona Yao, membuat si bajak laut ini dia pun benar-benar kesal dan juga marah. Dan dia juga bertanya bagaimana kondisi tubuh dari Nona Yao itu sendiri, ucap dari si tengil itu. Namun ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau Nona Yao justru ketika dia memakan logam berat justru malah membuat tubuhnya semakin berkilau, membuat si bandit ini dia pun sungguh sangat senang. Karena sejatinya dia memiliki sebuah pikiran yang aneh, di mana dia berpikir nggak peduli Nona Yao bakal binasa ataupun menghilang, selama dia telah mencicipinya dulu maka semuanya nggak peduli, ucap dari bajak laut ini yang ternyata alah sama saudaranya sendiri pula, meleset lah. Tapi di sini untuk gadis ini dia juga mengatakan kalau sebelumnya Nona Yao juga telah mendapatkan sebuah perawatan dari seorang dokter dan juga mendapatkan sebuah pemeriksaan lengkap yang membuat si bajak laut dia pun kesal ketika dia mendengar kalau ada seorang dokter yang memeriksa tubuh dari Nona Yao. Namun di sini ketika gadis hijau mengatakan kalau dokternya adalah seorang wanita yang cantik, justru malah membuat si tenggel ini dia semakin bergairah karena dia berpikir kalau dia bisa mendapatkan 3 wanita cantik sekaligus karena dia memiliki niat untuk menangkap Nona Shu juga. Waduh, dia pikirannya itu aja, pikirannya kultivasi ganda aja, heran. Namun ketika si tinggal ini dia mendapatkan kabar kalau ternyata ada dokter cantik dan juga kondisi Nona Yao yang saat ini nggak baik-baik saja, justru malah semakin mantap, membuat si tengil ini dia pun ingin segera pergi menuju Nona Yao dan ingin segera menikmatinya. Tapi ketika dia akan pergi ternyata ada seseorang yang datang untuk dapat menghentikan dirinya, dan ternyata itu adalah utusan dari bapaknya yang datang meminta kepada si bajak laut untuk ikut bersama dengan dirinya karena bapaknya manggil. Tapi di sini untuk si tengil ini dia pun mengatakan kalau dirinya enggak bisa karena dia ada sebuah urusan penting. Tapi ketika utusan mengatakan kalau ini adalah urusan yang penting juga, di sini si tengil ini dia pun tetap enggan karena dia ingin melakukannya dulu, pingin cocol dulu. Dan dia juga mengatakan kalau dia akan menemui bapaknya nanti 6 jam lagi. Tapi ketika si utusan mengatakan kalau ini adalah urusan yang sangat penting dan juga darurat, membuat si tengil ini nggak punya pilihan lain selain meninggalkan niatnya untuk mencocol. Walaupun dia juga kesal, lihatlah, tunggu saja, tunggu, aku akan kembali secepatnya dan menikmati kalian semua, ucap dari si tengil itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Shelang dia pun mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu dupa agar dia bisa dapat sedikit tenang ketika dia melakukan sebuah tindakan operasi. Namun di sini Shelang dia juga tahu kalau untuk dapat melakukannya ini akan sangat sulit karena memang keterbatasan teknologi dan juga obat-obatan, membuat Shelang dia juga tahu kalau ini akan sangat sulit, apalagi saat ini tensi yang dimiliki oleh Nona Yao sungguh sangat tinggi dan untuk zaman ini belum ada obat anti hipertensi. Dan itu membuatnya pun hanya bisa melakukan dengan cara tradisional. Walaupun ya memang agak sedikit menyakitkan juga, pikir dari Shenlang. Tapi yang menjadi masalah utamanya adalah untuk memecah ataupun mengambil pecahan yang ada di atas ataupun di otak. Dan itu membuat Shenlang dia juga bingung bagaimana cara melakukannya, karena jika di zaman modern dia bisa menggunakan boril listrik untuk dapat membolonginya sedikit dan mengambil sisa-sisa itu. Tapi jika di zaman ini hanya bisa dilakukan dengan cara manual, dibolongin, tapi itu repot dan sulit. Walaupun ya Shelang dengan mata tajamnya dia dapat melihat titik mana yang harus dia lakukan, dan itu membuat Shelang dia hanya bisa menggunakan sebuah jarum baja untuk dapat melakukannya. Tapi di sini Shelang dia juga berpikir kalau dia akan menggunakan energi internal milik Nona Yao untuk dapat melakukannya. Maka dari itu di sini Shelang dia pun menulis rencana pengobatan miliknya. Dan setelah dia menulis itu semua rencananya, dia pun memberikannya kepada Nona Shu. Dan untuk Nona Shu ketika dia membacanya,
Dia pun tahu kalau tindakan yang akan dilakukan oleh Xilang adalah sebuah tindakan yang modern, tidak tradisional. Ucap dari Nona Shu, dan dia juga mulai membacakan apa yang telah diminta oleh Xilang kepada Nona Yao. Dan untuk Nona Yao, dia pun menyanggupi itu semua. Baiklah, lanjutkan. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Ucap dari Nona Yao. Dan untuk Xilang, dia pun memulai langkah pertama dengan cara menurunkan tensi dari Nona Yao dulu dengan cara manual. Dan ketika dia melakukan pertama aja, tras, langsung mencrat. Karena tekanannya sangat tinggi. Dan untuk Nona Shu, ketika dia melihat benda itu yang keluar, dan itu membuatnya pun langsung lemes. Ketika dia melihat cairan itu yang sangat banyak, karena dia nggak terbiasa melihat benda-benda yang seperti itu. Dan untuk Nona Yao, ketika tensinya sudah mulai sedikit menurun, membuatnya pun merasa kalau dia agak sedikit nyaman, karena sebelumnya dia hipertensi cuy. Dan itu adalah sesuatu yang berbahaya tentunya. Dan untuk Xilang, dia juga nggak menyangka kalau ternyata tensinya sungguh sangat tinggi seperti ini. Dan untuk Xilang, ketika dia melihat benda ini ataupun ya cairan ini, membuat dirinya pun gak menyangka kalau ternyata warnanya kok kayak gini. Ucap dari Xilang, nah, ini adalah sebuah apakah karena ini telah terkontaminasi logam berat kah? Pikir dari Xilang. Tapi syukurlah dia masih hidup. Ucap dari Xilang. Namun untuk Nona Yao, dia pun merasa kalau saat ini kondisinya sudah baik-baik saja, karena dia udah gak kelayangan lagi karena tekanannya udah diturunkan. Tapi di sini dia juga merasa kalau ini semua belum selesai. Ini Xilang, dia juga meminta kepada Nona Yao untuk melakukan tindakan yang selanjutnya, dan dia meminta kepada Nona Yao untuk menekan sekitar 2 inci ke bagian dalam. Tapi Xilang lah yang akan menentukan di mana yang akan ditekan. Dan ketika Xilang telah menentukan titiknya, di sini Nona Yao pun menggunakan energi internalnya menekan masuk, dan ternyata itu tepat di mana titik yang memang telah diminta oleh Xilang. Dan di sini Xilang dia juga tahu ini adalah sesuatu yang cukup sulit, karena untuk mengeluarkannya ternyata udah menggumpal. Dan jika saja di zaman modern, maka akan menggunakan beberapa obat untuk dapat mencairkannya. Tapi di zaman ini, sulit juga nih. Ucap dari Xilang yang memang keterbatasan teknologi dan juga obat. Namun dengan bantuan dari energi internal yang dimiliki oleh Nona Yao, di sini Nona Yao dia pun dapat melakukannya. Dia pun dapat melepaskannya, mengeluarkannya dengan menggunakan energi internal yang membuat Xilang dia pun kaget dengan metode para kultivator Edan seperti ini. Aku nggak tahu kalau ternyata dia dapat digunakan dengan cara seperti ini kah? Ucap dari Xilang. Dan untuk Nona Yao, ketika gumpalan itu telah keluar dari dalam kepalanya, membuatnya merasa kalau ini luar biasa, dan dia merasa tubuhnya semakin bagus. Dan dia juga mengatakan, "Hei dokter, kau telah berhasil menyembuhkanku, dan sekarang katakan apa yang kau inginkan." Ucap dari Nona Yao yang membuat Xilang, aku menginginkan kota ini. Tapi itu nggak bisa diucapkan oleh Xilang, dan itu membuat Xilang mencoba untuk mengatakan, "Enggak, aku nggak minta apa-apa." Ucap dari Xilang. Tapi untuk Nona Yao, dia pun merasa telah diselamatkan oleh Xilang, membuat dirinya berasa berhutang budi kepada Xilang. Ucap dari Nona Yao. Dan setelahnya Nona Yao dia pun langsung berganti pakaian tepat di hadapan Xilang, hingga membuat Xilang dia pun kaget ketika dia melihat Nona Yao yang duhai seperti ini. Bahkan untuk Nona Shu aja dia juga sama kaget cuy. Dan untuk Xilang, karena dia nggak tahan melihat pesona yang dimiliki oleh Nona Yao, hingga membuat Tony kecilnya bergejolak, dan itu harus dilipat ke bawah. Bahkan ketika sudah dilipat sekalipun gak bisa, karena saking bergejolak nggak tuh. Dan itu membuat Xilang dia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi, kenapa nggak bisa. Ucap dari Xilang. Dan ketika Xilang mencoba untuk dapat membayangkan gadis jelek sekalipun, nggak bisa juga. Dan itu membuat Xilang dia pun sulit untuk dapat menahan ini semua. Tapi untuk Nona Yao sendiri, setelah dia berganti pakaian ke mode tempur, dia pun meminta kepada Xilang dan juga Nona Shu untuk nggak pergi dulu. Dia harus pergi sebentar dan dia juga akan kembali nanti. Jadi dia meminta kepada Xilang dan juga untuk Nona Shu untuk diam anteng sebentar di kamar ini. Dan setelahnya gadis ini dia pun pergi. Dan ketika Nona Yao dia pun pergi, di sini Xilang dia pun lega. Tapi dia juga merasa kalau ini semakin bergejolak, karena dupa yang di dalamnya ini, dupa di kamarnya ini mengandung energi ataupun aroma perangsang yang membuat Nona Shu ketika dia melihat Xilang yang ada nonjol di bawah sana, membuatnya pun bergejolak juga. Yang di bawah dia jadi anget mas, hingga membuat Nona Shu dia pun memiliki pikiran liar, dan dia juga tahu jika dia bersama dengan Xilang dalam kondisi yang seperti ini, maka dia yakin kalau dia bakal kena cocol. Maka dari itulah dia pun mencoba untuk dapat kabur dari Xilang, yang membuat Xilang dia pun bingung kenapa Nona Shu dia basah seperti itu. Pikir dari Xilang. Namun apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy. Udah 19 menit. Padahal gua take voice yang pertama di jumlah chapter yang sama
Itu 15 menit. Ini malah jadi 19 menit. Nggak tau lah. Terserah. Nah itu aja untuk part kali ini untuk Shelang dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Nanti malam lah profil. Nggak tau lah. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.